Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahamaya dari kelas Manajemen B semester 4 tingkat 2. Nah, di mata kuliah Komputer Bisnis 2, pertemuan ke-6 materinya adalah akan membahas tentang Net Present Value, NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu adalah telah membahas tentang payback period dan average rate of return. Nah, selanjutnya adalah tentang NPV dan IRR. NPV sendiri merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak digunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Nah, internal rate of return sendiri adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi nanti NPV-nya harus sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat terima jika cost of capital kurang dari IRR. Jadi nanti nilai cost of capitalnya harus kurang dari IRR, maka investasi dapat diterima, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk ujuk kerjanya sendiri adalah menghitung NPV dari mesin A dan mesin B, dan juga menghitung IRR dari mesin A dan mesin B yang pertemuan kemarin kita telah kerjakan sebelumnya. Jadi soalnya masih sama. Langsung saja saya akan mengerjakan atau mempraktekkan cara mengetahui NPV dan IRR dari soal yang kemarin. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung NPV. Karena sebelumnya telah diketahui cash flow-nya, tinggal kita input dari ARR. Kita input, lalu tarik ke bawah. Untuk menghitung diskon faktor adalah sama dengan 1/1 ditambah kunci dipangkatkan dengan tahun. Tarik ke bawah, untuk present value adalah hasil dari cash flow dikalikan dengan diskon faktor. Tinggal tarik lagi ke bawah. Sama dengan cash flow dikalikan dengan diskon faktor. Tarik ke bawah. Dan ini adalah total. Yang ini juga sama, kita input aja cash flow-nya dari ini, mesin B. Ke bawah, sama ya, tadi sampai 2 juta. Diskon faktor sama rumusnya, 1 dibagi 1 ditambah dipangkatkan dengan tahun. Tinggal kita tarik ke bawah lagi. Lalu untuk present value sama kalikan dengan diskon faktor. Ini tinggal di auto sum. Nah, karena di mesin B ini kan berbeda-beda tadi cash flow-nya. Jadi kita harus menghitung nilai sisa untuk 5 tahun ke depan. Karena ini kan di 1 tahun tadi. Nah, 5 tahun ke depannya itu jadi berapa nilai sisanya? Cara menghitung nilai sisanya adalah sama dengan 5 juta. Karena tadi kan ada 5 juta di sana sisanya. Maksudnya di soal ini nilai residu sisanya itu 5 juta. Jadi di sini kita masukkan 6 dikali 1 ditambah
Itu ditambah dipangkatkan dengan 5. Jadi nilai sisa 5 tahun ke depannya adalah 10.056.000. Nah, bagaimana mencari NPV-nya atau net present value-nya adalah NPV dihasilkan dari ini dikurangi dengan invest awal. Nah, gitu. Yang ini juga sama, cuman kita sertakan tadi nilai sisanya. Ini dikurangi dulu invest, lalu ditambahkan nilai sisa. Jadi NPV untuk mesin A itu 19 juta dan untuk mesin B itu 18 juta. Kita bisa lihat di sini ya, untuk mesin A ini lebih besar NPV-nya dibandingkan dengan mesin B. Gitu. Tetapi tidak hanya perhitungan ini saja, nanti kita akan menghitung IRR-nya dari masing-masing mesin. Selanjutnya adalah penghitungan untuk IRR mesin A. Di tabel pertama ini telah diketahui, tapi untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan lagi di tabel ini. Cash flow-nya sama ya, tinggal input aja dari sini, lalu kita tarik ke bawah, diskon faktornya bisa di copy, tetapi untuk lebih jelas kita akan kerjakan lagi. Nah, itu tadi bunganya 15% ya semua. Present value juga sama dengan cash flow dikali dengan diskon faktor. Nah, jadi hasilnya totalnya adalah 47 juta. Nah, ini juga sama di sini. Tadi NPV-nya adalah present cash flow dikurangi dengan berapa besar investnya, jadi 19 juta. Nah, untuk mengetahui IRR akrual, itu kita harus tahu berapa tingkat bunganya yang harus diubah. Tingkat bunganya yang harus diubah gitu. Nah, jadi kan ini 15%, NPV-nya itu 19 juta. Coba diubah menjadi misalkan 30%. 30%. Sisanya itu 5 juta. Jadi NPV-nya harus 0 untuk mencapai IRR. Coba 38. Dikit lagi, berarti 38, berapa gitu ya. Nah, karena saya telah mengerjakan sebelumnya, seperti contoh yang dari Bapak, jadi itu 38,9533%. Tuh, 38,9533. 38,9533. Oh, jadi NPV-nya itu 0. Nah, ini harus 0. Jadi kita tahu berapa IRR akrualnya. Tinggal input aja di sini dengan IRR akrual. IRR estimate-nya 15. Nah, untuk keputusannya di sini ada deskripsi. Investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga akrual lebih besar daripada bunga atau cost of capital sebelumnya. Di sini kelihatan bahwa IRR akrualnya itu lebih besar daripada IRR estimate. 38 lebih besar daripada 15. Berarti keputusannya ini diterima.
Bisa juga memakai rumus if gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk IRR yang mesin B. Selanjutnya adalah mencari IRR dari mesin B. Cash flow-nya sama, kita input saja dari sini. Lalu kita tarik ke bawah. Diskon faktornya hitung lagi. Di sini tadi ya. Diskon faktornya hitung lagi 1/1 ditambah dipangkatkan dengan tahun. Tinggal tarik ke bawah, present value-nya sama dengan ini cash flow dikali dengan diskon faktor. Juga ini di autosum. Nah, untuk net present value yang ini, kan tadi dipakai itu nilai sisa 5 tahun. Nah, kalau di IRR itu tidak dipakai dulu. Jadi sama saja. Mencarinya adalah total kurangi dengan berapa invest awal. Ini juga sama, untuk mengetahui berapa IRR aktualnya, kita harus mengubah di sini persennya agar NPV-nya itu 0. Coba di 20%. Masih ada 25. Sedikit lagi 27. Nah, sedikit lagi berarti ini antara beda koma-koma. Ditambah koma-komanya saja. Coba 27,9. Nah, masih ada sedikit lagi. Pakai tambah lagi komanya mungkin. Misalnya segini. Nah, ini udah 0 ya. Berarti karena saya mengambil 4 angka di belakang koma, jadi ini dibulatkan. Kan tadinya di sana 27,89047%. Nah, karena di sini dibulatkan, jadi 27,8905%. Jadi NPV-nya 0 ya. Nah, berarti kita udah mengetahui bahwa IRR aktualnya ada tingkat bunganya 27%. Tinggal diinput saja ke sini. Lalu IRR estimate-nya 15%. Nah, dengan catatan investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual itu lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Di sini kelihatan ya kalau IRR aktualnya itu lebih besar daripada IRR estimate. Jadi keputusannya adalah diterima. Nah, mungkin begitu karena kita bisa tahu ya dari awal itu di PP mesin B lebih cepat, tapi di IRR itu mesin A yang lebih ada peningkatannya IRR-nya. Lalu di NPV juga mesin A. Nah, di IRR juga kita bisa lihat mesin A ini lebih besar ya daripada mesin B, tapi kita belum bisa memutuskan karena masih banyak hitungan-hitungan lagi nanti setelah materi ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.